Shalom warga kerajaan, seperti saya sampaikan, nilai-nilai itu harus diajarkan mulai dari rumah, termasuk tanggung jawab tentang bagaimana bersosialisasi dan terutama tentang kingdom order. Matius pasal 10 ayat 40-42 menunjukkan urutan ini. Barang siapa menyambut kamu, dia menyambut aku, kata Kristus. Dan barang siapa menyambut aku, menerima aku, menghormati aku, dia menyambut dia, sang Bapa yang mengutus aku. Pada siapa menyambut seorang nabi sebagai seorang nabi akan menerima apa? Prophet's reward, upah ataupun balasan penghargaan untuk nabi. Dan pada siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, dia akan menerima upah orang benar. Dan pada siapa memberi air sejuk secangkir saja pun pada seorang yang paling kecil ini, karena dia adalah muridku, aku berkata padamu, sesungguhnya dia tidak akan kehilangan upahnya. In no wise lose his reward. Jadi ada peringatan, bisa menerima reward yang penuh, reward sebagian, dan bisa kehilangan reward. Saya percaya tidak seorang pun mau kehilangan rewardnya. Dan kita melihat di sini bagaimana hampir-hampir saja seorang nabi dan seorang imam besar kehilangan yaitu rewardnya. Dalam Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan dengan hal itu pada Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan mencatat usia daripada Miriam saat itu kalau mendekati Gunung Sinai, berarti usia Musa 80 tahun kurang lebih. Dan 3 tahun lebih tua itu Harun, dan 10 tahun lebih tua adalah Miriam yang disebutkan Nabiya oleh Tuhan. Saudara, ada orang menerjemahkan keliru. Kalau baca Alkitab yang teliti, dikatakan Musa itu punya wanita lain yang adalah orang Ethiopia. Kus itu bukan cuma yaitu yang sekarang itu Ethiopia yang di Afrika Utara, tapi terus sampai Jazirah Arab sebelah utara, dan zaman dulu namanya Midian. Dan kita tahu itulah istri pada Musa, ya, yaitu Sipora. Sipora itu keturunan daripada Abraham, dewan ayahnya, tetapi bukan dari Sarah. Jadi ini ada masalah rasialis ini, ya, menghina istri daripada Musa. Tapi perhatikan, kedengaranlah itu kepada Tuhan. Saudara, suatu pemberontakan dimulai dengan istilahnya itu menggosipkan, ngerasani. Saya pernah tanya orang, sport apa paling bahaya? Bungee jumping atau skydiving? Saya bilang bukan, ngerasani hamba Tuhan. Hari-hari ini kita mendengar tentang seorang hamba Tuhan apologetis yang terkenal, Ravi Zacharias, sudah meninggal. Dibongkar-bongkar, ya, dia tidak sempurna. Apa yang kita perlu pelajari? Entah hamba Tuhan itu jatuh berdiri itu urusan Tuhannya. Karena itu saya perintahkan pada semua warga kerajaan, jangan ada yang membicarakan itu, tapi anggap sebagai pelajaran. Firman Tuhan berkata, jangan kamu sombong, tapi takutlah.
Kita melihat bagaimana Miriam dihukum Tuhan, diusir keluar dari perkemahan dan kusta selama seminggu. Kalau Musa tidak memintakan ampun buat kedua saudaranya, maka Miriam akan seumur hidup menjadi orang kusta. Hari-hari ini percayalah, apa artinya berbahagia diberkati? To be envy. Banyak orang envy kepada kita. Saya masih ingat ada istri seorang hamba Tuhan, rekan saya, teman baik saya. Dia nangis-nangis dan dia berkata pada Vivi, istri saya, Vivi, aku benci kamu. Semua yang saya inginkan saya terima dari Tuhan, Tuhan berikan semua pada kamu. Saudara, saya juga heran kok ada orang seperti itu. Tetapi that is life. Karena itu berhenti mengata-ngatai hamba Tuhan, sebab itu kedengaran oleh Tuhan. Dan itu jahat di depan matanya. Jangan ada yang melawan otoritas supaya engkau diberkati dan mendapatkan prophet's reward. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita menyerahkan ibadah kita biar sumber dari segala sumber itu menyertai kita. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang menyembah Engkau Tuhan, memuji Engkau di dalam roh dan kebenaran. Suatu hak istimewa yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami menyembah Engkau ya Tuhan. Bertemu, berjumpa dan pribadi-Mu Tuhan, sebagai satu-satunya sumber pengharapan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Amin.
Semakin hari semakin sempurna seperti-Mu Tuhan. Hidup kami bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan, biar seluruh jemaat menyiapkan hati, kami semua menyiapkan panah yang subur agar ditaburi kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, hari ini kursinya lumayan penuh ya. Hari ini sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang growth. Growth memiliki arti bertumbuh, berkembang, dan meningkat menjadi dewasa. Di situ ada gambar seorang anak kecil yang sedang mengukur tingginya. Kalau Bapak Ibu yang memiliki anak, seperti anak saya setiap hari mengukur tinggi badannya. Sudah naik belum Mas? Sudah naik belum? Waktu itu, Ma, kemarin tinggi badanku naik karena aku tidur siang. Jadi seorang anak-anak itu menginginkan adanya sebuah pertambahan, pertumbuhan. Bahkan kalau ada temannya, dia saling mengukur tinggian aku, padahal enggak, tangannya saja yang ditinggikan, karena mereka kepingin cepat menjadi besar. Nah, apakah kekristenan kita juga kita merindukan? Seringkali kita mengukur, hari ini aku sudah bertumbuh,
atau belum? Aku sudah bertumbuh atau belum? Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang jemaat di Kolose. Kita akan baca bersama-sama ya dengan keras. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, ini Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Kolose. Karena jemaat di Kolose baru menerima Kristus Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Jadi masih bayi rohani ya, karena baru bertumbuh. Nah, Paulus menginginkan bagaimana jemaat di Kolose itu semakin hari semakin bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Nah, dikatakan karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, di dalam bahasa Yunani kata tetap ini peripateo, yang artinya berjalan mondar-mandir. Ya, ini mondar-mandir ya, kayak setrikaan mondar-mandir. Ini artinya tetap berjalan mondar-mandir atau berjalan berkeliling, berulang-ulang, terjadinya sebuah pengulangan. Ketika seseorang yang baru percaya Yesus atau lahir baru membutuhkan sebuah pengulangan, tetapi tidak sendiri. Ya, Paulus mengajarkan kepada Kolose, jemaat di Kolose, bahwa ketika kamu menerima Yesus, kamu akan berjalan bersama Yesus mondar-mandir, berulang-ulang, ya, berkeliling. Nah, arti kata tetap ini yang membukakan saya bahwa berulang-ulang ya, kata berulang-ulang. Nah, hari-hari saya akan ilustrasikan lebih banyak ke anak-anak ya, karena tema kita per triwulan atau caturwulan itu children ya. Jadi kata tetap itu berulang-ulang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau punya anak-anak yang baru bisa berjalan, kalau mau dikasih sesuatu, ayo bilang apa? Terima kasih. Nanti dikasih lagi, bilang apa? Terima kasih. Itu akan dilakukan berulang-ulang sampai menjadi sebuah gaya hidup, kebiasaan. Nah, itu yang saya lakukan sama anak saya, berulang-ulang untuk berkata, akhirnya sampai otomatis setiap orang yang kasih, terima kasih. Nah, itu berulang-ulang, tidak cukup 1 minggu, 2 minggu ya. Saya mau cerita tentang anak saya, itu harus izin. Mama jangan bawa saya kalau khotbah, katanya gitu. Saya mau kasih contoh, siapa nak kamu? Jadi saya sudah izin, mama izin ya pakai kamu contoh, karena kamu bagian dari mama gitu ya. Jadi kata tetap yang dilakukan berulang-ulang. Nah, sebulan lalu anak saya berumur 11 tahun ya, umur 11 tahun. Jadi kami punya target, anak ini harus apa? Anak ini harus bisa apa? Sekalipun masih sendiri dia. Nah, kami mengajarkan bagaimana dia harus bisa mencuci piring, bisa membersihkan, bangun tidur, merapikan kasur, menyapu, mengepel, itu sudah menjadi tanggung jawabnya. Untuk kami membentuk seperti itu tidak bisa berulang secara langsung. Nah, bagianmu nak, ya ma. Besok diingatkan lagi, besok itu saudara, dari kelas 4 sampai kelas 5, 1 tahun pengulangan untuk dia bisa otomatis mengerjakan tanpa disuruh. Nah, itulah pertumbuhan. Ketika kita dari bayi menuju untuk proses bertumbuh, terjadi pengulangan yang terus menerus. Nah, itu dalam pekerjaan sehari-hari. Hingga sekarang, nah bagianmu cuci piring, nanti biar numpuk sekalian, begitu ya. Nah, itu pun sudah membersihkan kasur tanpa disuruh, karena sudah terjadi pengulangan. Kata tetap di dalam dia itu, nah seperti itu. Nah, apakah ketika kita di dalam proses bertumbuh, apakah kita sudah melaksanakan pengulangan yang terus
berkali-kali itu terjadi. Contoh misalnya awal-awal kita disakiti oleh orang, wah susah sekali untuk mengampuni. Kamu harus mengampuni, tidak mudah, tidak bisa. Dicoba, tidak bisa, lihat mukanya aja saya sudah menghindar, bahkan benci. Tetapi ketika terjadi pengulangan, kita harus mendampingi, ya, bersama Yesus atau orang-orang yang di sekitar kita mendampingi. Ayo mengampuni, sampai terjadi otomatis jika ada sesuatu yang menyakitkan dia, akan mudah untuk mengampuni. Nah, inilah proses kata tetap yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Kolose untuk terjadi pengulangan yang terus-menerus. Nah, kita lanjutkan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ada 4 hal yang saya catat di sini. Yang pertama itu berakar. Ketika tanaman tumbuh bisa berbuah dengan bagus, dilihat dari akarnya. Makanya akan tumbuh menghasilkan buah-buah yang matang dan indah. Nah, apa sih fungsinya akar? Yang pertama sebagai alat penghisap atau menyerap nutrisi, ya, bahwa di dalam tanah itu ada air dan unsur hara. Jadi akar-akar inilah yang menyerap, ya, nutrisi yang kemudian disalurkan ke tanaman, sehingga tanaman itu tumbuh hijau, tanaman itu tumbuh segar, bahkan sampai berbuah. Itu membutuhkan nutrisi. Nah, hidup kita juga membutuhkan nutrisi. Apa nutrisi kita? Yaitu firman Tuhan. Ya, yang kedua, sebagai fondasi hidup yang membuat kita kuat. Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Ya. Nah, tetap yang tadi berulang-ulang itu artinya meneliti dan mempraktekannya berulang-ulang. Ketika ada firman yang nutrisi di dalam diri kita, pagi hari ini nutrisi, ya, kita harus lakukan itu berulang-ulang. Nah, di Rocky itu dari kelas slow sampai truth itu diwajibkan untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, untuk membaca renungan setiap hari. Karena dulu saya waktu kecil nggak ada yang nyuruh ayo baca Alkitab, nggak ada. Ayo membaca firman Tuhan, tidak ada. Jadi ketika kita sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, firman itu yang mengajar. Nah, hari ini kenapa di sekolah minggu harus diwajibkan ayo baca firman Tuhan, baca Alkitab, supaya terjadi pengulangan yang terus-menerus sehingga berjalan akan menghasilkan otomatis sampai tanpa disuruh mereka besar sudah memiliki kebiasaan untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, ini yang saya praktekkan di anak saya. Sekalipun dia punya renungan setiap hari, sekarang kami online ya, lewat WA, ayo dikerjakan. Kenapa? Supaya terpantau bahwa setiap hari mereka harus membaca dan kemudian melaporkan apa yang sudah didapatkan. Nah, mungkin bisa orang tua mendampingi anak-anaknya. Dan kami pun punya target untuk anak saya. Ini sudah 11 tahun, sebentar sudah remaja. Jadi kami sedang muridkan dia. Saya ajak dia membaca buku Touching Heaven, Changing Life. Setiap malam, ini sudah hari ke-27 kalau nggak salah. 27, dia belajar. Ma, ini untuk orang besar, Ma. Itu dibahas bagaimana laki-laki yang berimajinasi. Jadi dia kaget-kaget. Ma, saya yang anak-anak aja. Enggak, kamu sudah waktunya gitu ya. Nah, kami mempraktekkan itu. Dan kemudian kami bersaksi, Mama juga seperti itu, begini-begini memberi teladan. Kalau Mama melakukan apa? Itu setiap malam kami lakukan. Karena apa? Ini nutrisi bagi anak saya. Kenapa? Supaya suatu saat nanti jauh dari kita,
akarnya itu sudah kuat, akarnya goncangan itu sudah kuat. Jadi kami berdua menyampaikan, apalagi anak laki-laki ya, daya imajinasinya sudah mau remaja. Jadi itu yang kami bekali. Kalau kamu menghadapi seperti ini, nanti harus seperti itu. Jadi dia juga mengalami doa-doa yang dijawab Tuhan. Kamu pakai aplikasi Roh Kudus sampai dia kami motivasi untuk belajar mengarang lagu. Dia mengarang lagu apa? Aku lagu yang Roh Kudus yang di pelajaran kelas 5 ya. Karena saya mengajarkan aplikasi Roh Kudus. Ada aplikasi Roh Kudus di dalam dirimu yang harus digunakan. Kami melakukan berulang-ulang. Suatu saat nanti anak ini tidak bersama dengan kita, tetapi proses itu sudah terjadi dan dia akan otomatis melakukannya. Nah, apakah kita juga sudah tetap di dalam firman? Artinya nutrisi-nutrisi di dalam diri kita ini sudahkah diisi? Kalau tanaman diberi pupuk, diberi air supaya akar-akarnya kuat. Tetapi apakah saat ini nutrisi kita sudah berjalan dengan Kristus? Tetap artinya meneliti, bukan hanya meneliti. Tetapi firman Tuhan berkata, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku, dan kamu mengetahui kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan. Kalau kita paham akan kebenaran firman Tuhan, kita dibebaskan dari dosa, kita dibebaskan dari setiap belenggu-belenggu persoalan. Karena firman yang menjadi rema itulah yang memerdekakan. Nah, inilah kata berakar ya. Selanjutnya saya bacakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi tidak hanya setelah kita mendapat firman Tuhan, kita melupakannya, tapi kita melakukannya. Karena apa? Supaya akar kita ini kuat, ya, memerdekakan kita. Akan ada goncangan, ujian yang sedang kita hadapi, yaitu mempraktekannya. Apakah kita kuat dasarnya? Nah, ketika akar kita kuat, firman itu, ya, ketika kita praktek, seperti anak-anak baru belajar sepeda, pasti jatuh. Besok lagi dicoba, tidak menyerah. Lama-lama dia akan bisa mengendarai roda 2. Nah, hari ini kita belajar, mungkin kita jatuh dan bangun ketika melakukan firman. Ya, saya kasih contoh, mengampuni mungkin. Kita jengkel berulang-ulang, selalu mengecewakan. Kuncinya harus satu, iya, mengampuni sampai otomatis di dalam diri kita. Sampai kalau saya bilang dicubit sampai tidak sakit, nah itu baru hebat. Sedangkan saya dicubit masih sakit, kadang masih sakit kadang-kadang dengan perkataan orang yang menyinggung kita. Tapi saya belajar untuk menyerahkan hak-hak sampai tidak dicubit, tidak sakit, sampai dengar kata orang tidak sakit. Nah, yang berikutnya, yang kekuatan fungsi dari akar yaitu kuat. Nah, saudara, kekuatan akar akan tampak apabila ada ujian, masalah atau persoalan. Ya, saya dapat berita di Malang itu lagi hujan, angin keras, jadi banyak pohon yang tumbang. Bahkan ada juga korbannya ketika hujan, kemudian ada orang yang tertindih sepeda motor, pohonnya jatuh di sepeda motor maksudnya ya. Nah, kita lihat ini pohon yang roboh biasanya kena angin kencang, kena hujan badai. Nah, terlihat roboh karena tidak nampak akarnya. Akarnya tidak kuat. Nah, sesuatu yang membutuhkan akar kita akan nampak, yaitu ketika kita digoncang persoalan. Kita digoncang dengan COVID-19 ini.
itu merupakan ujian, tantangan yang kita semua hadapi. Itu berpengaruh semuanya, baik di keluarga, baik di ekonomi, dan semuanya itu menggoncangkan. Apakah kita tetap kuat menghadapi goncangan ujian? Itu dilihat dari akar kita. Ya, kalau saya punya moto itu, hidup itu adalah ujian. Ya. Kenapa? Bahwa setiap ujian yang saya hadapi harus naik level. Berarti saya harus naik tingkat, tidak mau mengulang lagi. Nah, seseorang dikatakan kuat apabila mampu menghadapi dan melewati tantangan. Nanti saya beri ilustrasinya di bagian akhir. Nah, saudara, ketika kita menghadapi ujian, tantangan, itu akan menunjukkan sejauh mana kekuatan kita. Seperti emas, dia bertahan di dalam api, ya. Ketika dibakar, dia akan semakin bersinar. Nah, ketika kita menghadapi ujian, mungkin orang kapan selesainya COVID ini, ya, semua pada bukan selesai, tapi bagaimana kita bersama-sama kuat menghadapi persoalan ini, ya. Nah, tidak tahu di depan ada apa lagi rintangan yang di depan kita, tapi mari kita sama-sama kuat menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Saya beri ilustrasi tangga spiral ini, ya. Ini saya ambil di salah satu universitas di Sydney, Australia. Ini di universitas, tangganya seperti ini, unik, ya. Perjalanan rohani kita bersifat tangga spiral, yaitu perjalanan rohani yang berputar dan berulang, tetapi semakin lama semakin tinggi, mendekat ke kesempurnaan. Semakin kita berakar dalam Kristus dan firman, semakin kuat dan tinggi pula tangga perjalanan kerohanian kita. Jadi tangga kita nggak langsung begini, ya, tetapi spiral ini. Karena apa tadi? Kata tetap tadi, berulang. Jadi ketika jalan dia berputar, berulang ke bagian sebelah kanan dan kiri. Itu artinya apa? Bahwa perjalanan rohani yang berputar makin lama akan secara berulang. Ketika kita gagal di satu lagi, kita mencoba lagi bersama dengan Tuhan. Nah, maka rohani kita akan makin sempurna di dalam Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Ada yang tidur, ya? Kayaknya kedinginan semua. Nah, yang kedua yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Kolose, dibangun di atas Kristus. Dibangun di atas Kristus artinya membawa setiap aspek kehidupan kita agar berpusat pada Kristus, bukan pada kita sendiri. Jadi menjadikan kristosentris dan bukan egosentris. Nah, ini perbedaan anak-anak dan dewasa. Kalau anak-anak egosentris, kalau orang dewasa ya sudah bisa mengalah, Kristus sentris, ya. Setiap aspek kehidupan kita, rohani, jasmani, jiwani, jasmani, pernikahan, keluarga, keuangan, usaha dan sebagainya perlu dibangun di atas Kristus. Nah, saudara, kalau sifat anak-anak tidak mau mengalah, ya, tapi kalau orang dewasa mengalah. Kemarin, ya saya contohkan di keluarga saya aja. Suami saya beli makanan. Nak, kamu mau makanan apa? Pecel. Oh iya, papanya beli nasi injektur. Nah, tapi dia tidak habis, akhirnya papanya makan pecel. Nah, kemudian waktu ini kok ada makanan kesukaanku juga, buat aku juga, ya, begitu. Saya bilang, nah itulah sifat anak-anak yang tidak mau mengalah. Kalau orang tua, ya yang penting anak senang. Kemudian yang mau memberikan apa yang terbaik. Itu karakter anak-anak. Egosentris, maunya hanya aku, dan aku. Apakah kita Kristus sentris? Artinya apa? Semua berpusat pada Kristus. Ya, berpusat pada Kristus artinya bagaimana kita memusatkan segala sesuatu kepada Kristus. Ya, seluruh aspek secara rohani
dalam doa-doa kita, Masih ada ibadah. apakah kita di dalam berdoa sudah berpusat pada Kristus? Ya, kita diuji dengan COVID-19 ini. Gereja tidak boleh bertatap muka. Hore, libur. Ya. Jadi gereja online bisa sambil masak, bisa sambil ngapain kita online, nggak ada, Pak Gembala nggak lihat, semua pekerja nggak lihat, ya. Jadi semua ini kita sedang diuji. Apakah kita mengutamakan Tuhan, melakukan sesuatu tanpa orang lain lihat, ya? Diuji kita, enak, nggak ibadah nggak apa-apa, ibadah sambil tidur-tiduran, nggak ada yang tahu, saudara. Tetapi inilah kita diuji. Jemaat seluruh anak-anak Tuhan diuji, digoncang dengan COVID-19 ini. Apakah kita berpusat pada Kristus sentris atau egosentris di dalam jiwani, jasmani, kesehatan kita, pernikahan kita? Sudahkah kita berpusat pada Kristus sentris? Karena di dalam masa pandemi ini ternyata banyak orang bercerai. Karena apa? Semua masih egosentris, masih harus aku, menuntut ini, menuntut itu masih egosentris. Minta perhatian ini, perhatian itu anak-anak. Ya, kemudian keluarga, keuangan. Wah, enak, nggak ada persembahan maju, nggak memberi, nggak apa-apa. Ya, nah itu egosentris atau kristosentris. Kalau kita berpusat semua kepada Tuhan, dan itu otomatis tanpa disuruh, kita sudah memberi persembahan. Kita melakukan dengan berbagai macam cara kita bisa memberi. Amin. Tanpa kita harus kesulitan, tidak ada amplop, tidak ada ini. Hati kita yang menentukan bagaimana kita kristosentris bisa memberi tanpa disuruh. Itu kita sudah dewasa di dalam Tuhan. Keuangan kita, usaha kita, sudahkah semua berpusat pada Kristus? Nah, ini artinya dibangun di atas Kristus. Segala sesuatu yang kita akan lakukan, yang kita perbuat, sudahkah berpusat pada Kristus sentris? Artinya Kristus sentris itu kita mengutamakan orang lain terlebih dahulu, tidak mengutamakan diri sendiri seperti dalam Filipi, ya. Yang pikiran Kristus yang lebih utama. Nah, cek hari-hari ini, saya pun tetap ngecek. Apakah saya masih suka menuntut? Apakah saya masih suka seperti anak-anak? Kadang di dalam rumah tangga kadang ada percekcokan, ya, saling mempertahankan egonya bagaimana. Itu terjadi, tapi apakah kita kembalikan semua kepada Kristus sentris? Bahkan tadi Pak Arifin bilang yang ngeri membicarakan orang. Kadang itu masih ada dalam diri saya, karena saya masih manusia. Tapi kita belajar bagaimana kita tidak menggosipi hamba Tuhan atau orang. Itu kita sudah Kristus sentris. Nah, kita sama-sama masih kita sedang menuju ke sana. Amin. Mari kita cek apakah saya masih menuntut ini, menuntut itu, tersinggung ini, tersinggung itu. Kalau kita masih ego, yuk sama-sama. Saya juga sedang belajar. Kita menyerahkan hak-hak kita. Ego kita bukan bertata di atas kursi, turun di bawah. Itu ilustrasi yang saya pakai. Turun di bawah. Walaupun orang menganggap harga diri yang nomor satu, sampai kalau ada pencemaran nama baik itu ada pasalnya, ada hukumnya, betul. Tetapi kalau kita kembali kepada Kristus sentris, ego kita di bawah, Kristus yang di atas. Amin. Kehidupan yang berpusat pada Kristus dan kerajaan Allah akan menjadi kehidupan yang kuat, kokoh, dan tidak tergoncangkan. Nah, kalau anak-anak ini habis ujian, kalau habis ujian, ya refreshing mah, kita mau main game ya. Hari ini kan selesai ujian, ya. Karena apa? Selesai ujian setiap hari belajar. Ketika kita sudah mengalami proses ujian yang Tuhan hadapkan, kita sedang dites. Apa kita kuat? Apakah kita lulus dalam mengampuni? Oh belum, besok dihadapkan dengan orang yang menyakiti kita. Kok bolak-balik prosesnya di sini, berarti kita belum lulus di bagian hal itu. Makanya
kita perlu menguatkan diri kita, iman kita. Nah, waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kita mau mana? Yang mudah digoncangkan atau tidak? Kita semua ingin tetap kuat di dalam Tuhan. Yuk berpegang sepenuhnya kepada Tuhan. Berikutnya, bertumbuh semakin teguh di dalam iman. Jadi ketika kita sudah berakar, kita dibangun di dalam Dia, kita akan bertumbuh semakin teguh di dalam iman. Kita menjadi matang, makin dewasa di dalam Tuhan. Di dalam Ibrani 1 ayat 3-4, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Tekun itu artinya terus menerus dilakukan secara kontinu sehingga buah kita matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apa. Saudara, berbahagialah ketika kita mengalami ujian. Amin. Bahwa ujian itu menghasilkan ketekunan. Iman kita akan menjadi kuat, iman kita akan menjadi kokoh, dan kita menjadi sempurna dan utuh. Kalau naik kelas anak-anak hore, senang, libur panjang setelah kenaikan kelas. Demikian juga kita ketika menghadapi ujian, ya, Tuhan akan memberikan, ada dibilang ya, pelangi sehabis hujan. Artinya bahwa akan ada kebahagiaan yang hari ini mungkin kita belum tahu, tapi akan ada kemuliaan di balik ujian itu. Amin. Nah, saudara, bahwa iman, bagaimana supaya iman kita menjadi kuat, yaitu iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Yuk, lebih banyak kita mendengar perkataan-perkataan firman. Sekarang sangat mudah kita akses mendengar firman Tuhan lewat YouTube, sambil masak, kemudian sambil kerja, sambil apapun, supaya iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, semakin teguh di dalam iman. Yang keempat, melimpah dengan syukur. Artinya selalu memuji, menyembah, dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Bapa kita. Ucapan syukur itu juga adalah kekuatan kita. Untuk mengucap syukur itu tidak mudah. Ya, di sini ada keluarga Bapak Denny dan Ibu Agnes. Ketika peristiwa yang terjadi, apakah mudah untuk mengucap syukur? Tentunya tidak mudah. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bagaimana kita harus melimpah, overflowing, artinya meluap-luap, ya, sampai tumpah-tumpah. Ucapan syukur kita itu sampai meluber. Bukan hanya saat kita diberi kemewahan, keberkatan, saat kita susah pun Tuhan menginginkan bagaimana melimpah dengan ucapan syukur. Itu orang yang dewasa. Memang kalau dengan anak-anak barangnya rebutan, nangis, mah, begitu ya, ini mah, jadi bertengkar. Orang yang dewasa, orang yang bertumbuh, melimpah dengan ucapan syukur, ya, melimpah dengan ucapan syukur. Karena saya mengalami sendiri, mungkin pernah saya saksikan. Ketika saya pindah, sebelum tinggal di Pastori, saya tinggal di rumah agak belakang. Itu rumahnya agak sempit, barang-barangnya banyak. Saya bingung bagaimana menaruh ini, itu. Kayaknya menggerutu di dalam hati. Kemudian ada satu kata di dalam hati saya, tidakkah kamu mengucap syukur? Kayaknya baru melek saya. Oh iya Tuhan, iya. Itu langsung seperti runtuh, seret, gitu ya. Karena saya mengalami segala kekhawatiran, segala yang menggerutu tadi hilang. Langsung saya kerjakan dengan cepat, dengan baik. Itu kuasa ucapan syukur. Hari ini mungkin kita dalam tekanan, persoalan, mungkin kita mengalami penyakit, mengeluh, Tuhan kok begini. Yuk sama-sama belajar mengucap syukur, melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Nah, terakhir,
Saya kasih sebuah cerita sedikit. Ini gambar saya di Agal, ya, di Agal. Nah ini airnya kering, ya, kurang airnya. Tetapi kalau mungkin musim agak hujan, mungkin airnya akan bagus, ya. Airnya akan bagus dari sini mengalir ke sini. Wah, ini sangat indah. Ini saya foto dari agak jauh. Nah, untuk mencapai ke sini, saudara, prosesnya nggak gampang. Sebetulnya saya nggak mau pergi ke Agal itu, ya. Itu berjalan di alas, ya. Ini di alas. Karena mengikuti suami dan anak-anak ke GC yang ingin ke sana, yuk ke Agal. Saya dengar kata Agal, Eci yang sudah ke sana atau yang lain mungkin sudah pernah. Itu cukup, bayangin aja nggak mau, capek. Jadi saya hanya nggak ikut, nemeni aja sampai alas, kalian aja jalan begitu, ya. Tapi anak saya semangat, ayo pergi gitu. Saya, aduh nak, enggak deh nak gitu. Wah, harus pokoknya berangkat. Aduh, enak di kasur tidur saya gitu, ya. Tetapi untuk menuju ke sini ada sebuah proses, ya. Ini jalan kaki dari kita motornya parkir sekitar, ya, karena sama kita 2 jam, 3 jam, ya, 3 jam jalan kaki. Nah saudara, saya itu nggak siap, jadi hanya santai, pakai sandal, bajunya biasa karena bukan pengen daki apa ya ke sana gitu, ya. Tapi karena, dan bayangin aja, kita coba, ya. Nah saya lihatkan videonya sedikit aja. Ini baru awal, ya, baru perjalanan awal. Nah jalan seperti ini sekitar 3 jam. Ada 2 pos saya berhenti. Ya kalau orang yang biasa mendaki, oh ini gampang, ya, seperti Timothy biasa mendaki. Tapi ya oke. Stop, ya. Berikutnya. Jadi nah untuk mencapai yang ke atas saya naik itu harus seperti ini. Mereka sampai langsung naik ke atas. Saya ditinggal sendiri. Loh, kalau aku di sini terus kan, bagaimana aku bisa menikmati? Devon sudah naik ke atas, semua naik ke atas. Saya bilang, wah tolong aku. Ya karena itu batu-batu besar dan saya agak grogi, ya, takut, ya. Nah itu perjalanan lumayan, mos-mos kita nggak saya. Karena saya cewek sendiri, saya nggak pernah latihan, nggak pernah persiapan. Biasa kalau orang mau naik, mau apa, latihan jalan, ya. Anak saya bapaknya sudah biasa main bola. Saya kan males, ya, mager, ya. Langsung nanjak 3 jam, yaitu berhenti di pos 1, pos 2, kemudian jalan lagi. Nah, rintangan yang dihadapi itu batu-batu seperti tadi. Ternyata saya bisa kuat sampai sana. Nah, apalagi saya khawatir Devon bagaimana, ya. Ternyata dia lebih kuat dari saya begitu, ya. Nah seseorang akan dikatakan kuat kalau sudah melewati ujian, tantangan, dan rintangan yang seperti itu. Nah saya bisa berkata kuat, oh iya yuk kemana lagi yuk, terus nantang gitu, ya. Nah jadi karena sudah melewati. Kalau belum dilewati, ya itu tadi, aduh namanya ibu-ibu, mama ini males gitu, ya, lebih baik di rumah gitu. Tetapi ketika kita jalan melewati jalan kaki itu 3 jam ke atas, 3 jam turun, lumayan, ya. Tetapi itu bisa dikatakan kuat. Nah proses bertumbuh seperti itu, kita melewati ujian. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini rintangan tantangan apapun bersama dengan Tuhan pasti kita kuat. Amin. Mari kita bertumbuh bersama-sama, berakar tadi. Berakar di dalam Tuhan, nutrisi yang kita butuhkan, kemudian dibangun di atas Dia. Dibangun artinya apa? Bahwa hidup kita berpusat pada Kristus. Iman kita menjadi teguh, kuat. Karena apa? Kita mendengarkan terus firman Tuhan dan kita sudah berakar. Goncangan apapun kita menjadi kuat karena akarnya kuat. Dan selalu mengucap syukur. Pagi hari ini saya rindukan jemaat Tuhan semuanya. Mari kita grow up bersama-sama. Kita menjadi dewasa.
Walaupun tantangan di depan kita, ujian apapun yang kita hadapi, bukan kita menunggu kapan COVID-nya selesai kita jalan, tidak. Yuk sama-sama menghadapi bergandengan tangan hingga sampai di atas. Seperti saya air terjun itu yang gak mungkin saya bayangkan, ternyata akhirnya kita mengibarkan bendera di sana dengan penuh bahagia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada pemimpin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku saat ku melihat jalanku, saat ku mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang teguhmu, apa yang disampaikan Tuhan kepada kita pagi hari ini lewat hamba-Nya memang untuk sampai supaya bertumbuh menjadi dewasa untuk berjuang. Secara umum hari-hari ini untuk kalian perjuangan dalam kehidupan ini. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Yesus Kristus yang senantiasa ada bersama saudara dan saya di segala segi kehidupan ini. Kita bangga punya Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Hingga kita, apapun tantangan-rintangan yang kita hadapi, adakah ucapan syukur di kehidupan ini? Itu yang Tuhan minta daripada saudara dan saya. Kiranya firman-Mu Tuhan terus termeterai dalam kehidupan kami. Kami tahu perkataan-Mu lah yang membuatkan kami menang dalam menghadapi tantangan hidup. Firman-Mu lah yang memerdekakan kami dalam perjalanan hidup ini. Apapun situasi dan kondisi di hari-hari ini, karena Engkau memanggil kami, satu tujuannya menjadi serupa, segambar dengan Engkau Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus. Kami bersyukur meteraikan firman-Mu, baik apa yang kami dengar pagi hari ini, hari-hari yang telah kami lalui, meteraikan semua firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu lah yang membuat kami puas, yang membuat kami sukacita, yang membuat kami merdeka, dan tidak ada istilah lagi ada sakit hati, kepahitan, kebencian. Lupakan itu ya. Terima kasih Bapak di surga. Saudara, sebelum kita menikmati kemudahan dari Yesus, mungkin ada saudara atau ibu yang belum ada terima perjamuan di sini. Ya, terima kasih. Pasti tolong diganti dari belakang. Ya, terima kasih. Mari angkat roti dan
semua kelemahan saudara dan saya. Bahkan dosa apapun, Yesus sudah tanggung semua di atas kayu salib dan keselamatan. Hari ini tugas kita hanya tidak bersyukur bahwa Dia sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama tubuh Tuhan Yesus? Amin. Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat Jawa di atas kepala. Jawa ini darah Yesus, darah yang menebus kita semua, darah yang menguduskan kita semua, darah yang menyucikan hati pikiran kita semua, darah yang memprotek keluar masuk kita kemanapun dimanapun kita berada. Darah Yesus menyelamatkan saudara saya. Darah Yesus memulihkan hubungan saudara dan saya dengan Tuhan dan sesama. Percayalah, oleh kuasa darah maka sakit penyakit disembuhkan, ditahirkan. Saudaraku, bukankah cawan yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama darah Yesus? Amin. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita ucap syukur. Haleluya. Angkat kedua tanganmu, utama hati kita semua. Para masyarakat di pekara basah bohru, di pekara basah di pekara basah dan di pekara basah di pekara basah syukur bagimu Yesus, bantu Allah kami yang baik. Ripakara basana manamu, rapakara basana firman-Mu yang Kau sampaikan oleh hamba-Mu itu. Biarlah kami terus tetap mau tekun Tuhan di dalam membaca kebenaran firman-Mu, di dalam berdoa Tuhan, punya komunikasi dengan Engkau secara pribadi Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Engkau, sehingga kami bisa bertumbuh, berbuah dan buah banyak dan tetap Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu katakan bahwa yang lebih lagi dan dirinya Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih dengan pertemuan kudus yang sudah kami lakukan. Engkau rela mati untuk kami Tuhan, karena Engkau mengasihi umat-Mu Tuhan. Umat manusia di dunia ini Engkau kasihi Tuhan, sehingga Engkau rela mengorbankan diri-Mu untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan kami yang percaya kepada-Mu memperoleh keselamatan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu juga yang kerinduan kami Tuhan, untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa, agar mereka juga mendengar kebenaran firman-Mu, menerima Engkau sebagai Yesus Juru Selamat Tuhan. Sehingga kami semua dan orang-orang yang diselamatkan benar-benar bersukacita pada saat kedatangan-Mu yang kedua kali menjemput kami. Biarlah kami menjadi layak Tuhan, menjadi mempelai-mempelai-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Dan kami siap untuk diangkat bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur biarlah kuasa-Mu terus bekerja Tuhan. Kami memberkati Sumbawa, biar Sumbawa penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih dengan keputusan MK yang sudah terjadi hari-hari kemarin Tuhan. Sehingga Bapak Bupati sudah
resmi Tuhan. Karena kami lantik Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja, perlindungan penyertaan-Mu tetap ada pada kota Sumbawa ini. Aman dan terang Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berkatakan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia akan terjadi lawatan yang luar biasa. Itu terjadi saat ini di dalam nama Yesus. Tidak akan ditunda lagi. Kami percaya kuasa Tuhan yang bekerja. Ada roh Tuhan yang mencengkram Indonesia dan seluruh anak-anak Tuhan di Indonesia. Ada tubuh kebenaran Tuhan yang menguasai bangsa Indonesia dan keluarga anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena itu kami memberi dengan sukacita di hati. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Halo Bapak Ibu, Ibu Tuhan. Selamat datang keluarga dari Bapak Geni, mari Ibu serta keluarga besar telah bergabung di GBI Sumbawa, dan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali juga mengikuti ibadah di GBI Sumbawa. Untuk minggu depan kita akan kembali ke tempat ini bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan pada pukul 8.00. Dan untuk selanjutnya kami akan serahkan dua pembusan buat Mbak Eli yang akan pulang minggu depan ke Malang ya? Semarang. Dan untuk itu kami serahkan Bapak Gembala untuk membawa dalam doa. Nah, sebelum kita mau berdoa keputusan buat Mbak Eleonora yang akan ke Semarang, saya minta Mbak Eleonora maju ke depan, mungkin bisa memberi pesan dan kesan selama berada di Sumbawa ini. Silakan. Bapak Erwin GKM-nya sedang sini. Saya ada suara. Terima kasih Tuhan Yesus karena saya sampai sekarang masih bisa seperti ini. Juga saya bisa ber-KM di Komsel. Saya bangga dengan KM Garuda, di mana saya mempunyai dua bapak GKM dengan masing-masing karakter. Satu, bapak GKM saya itu bilang kalau mau maju padang ke depan, lupakan yang di belakang. Sedangkan bapak GKM saya yang lain tetap dalam destiny supaya saya bisa mengalami Tuhan. Dua kalimat dari bapak-bapak GKM saya itu yang membuat saya fight. Dan saya bangga dengan KM Garuda. Di mana KM Garuda ini kebanyakan dan semuanya itu ibu-ibu muda, keluarga muda dengan kesibukan yang luar biasa tinggi, dengan capek yang luar biasa, dan trouble yang besar juga. Sebaik dengan kalimat dengan bapak-bapak kita itu, kenapa saya harus mengasihani diri sendiri? Sedangkan teman-teman KM Garuda yang begitu banyak sekali trouble itu, kenapa bisa fight? Kenapa saya tidak? Itu. Terus yang sering saya juga agak greget, KM Garuda yang begitu mengasihani saya. Pada saat saya down begitu, mereka semua ada di samping saya. Support saya bukan secara rohani aja, tetapi juga datang
kepedulian mereka itu yang kepada saya. Di sini saya belajar bukan dengan doa saja, tapi kita meluangkan waktu, membuang waktu kita untuk mendekati orang yang kita kasihi dalam komsel itu. Terima kasih juga kepada tim PAW, karena 15 tahun saya di Sumbawa, 13 tahun saya bergereja, 10 tahun saya melayani. Tetapi karena COVID, saya karena peraturan, saya harus akan mundur. Saya tak ingat dengan kata-kata GKM. Kalau mau maju, lihat di depan, lupakan yang di belakang. So saya tinggalkan. Sudah setahun ini saya tidak menjadi singer. Saya terima kasih pada tim PAW, tim song leader yang sudah mempercayakan kepada saya, juga kepada Bapak GKM, Bapak Tudi dan Bapak Erwin yang begitu banyak mensupport saya. Luar biasa keberadaan mereka, walaupun berjauhan, tapi itu lebih dari keluarga buat saya. Saya kos di sini sendiri, tapi saya tidak merasa sendiri. Pada saat saya down, teman-teman di KM ada, teman-teman KM pun ada buat saya. KM Garuda, saya bangga dengan KM Garuda. God bless you all. Mari kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita berdoa buat Mbak Eleonora yang hari Minggu depan nanti akan berangkat ke Semarang. Mbak Eleonora, selama Mbak Eleonora ada di Sumbawa, sudah ikut sama-sama melayani, dan kita juga merasakan kasih kesetiaannya Mbak Eli selama berada di Sumbawa bersama-sama kita melayani. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan engkau takut, jangan engkau bimbang dan ragu. Ingat pesan dari kedua hambamu, kedua GKM-mu yang sudah memberi teladan di dalam kehidupanmu, yang sudah memberi nasihat. Jangan menoleh ke belakang, menatap terus ke depan, melihat Yesus yang ada di dalam dirimu, yang jauh lebih besar dengan setiap masalah-masalah yang kau hadapi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Damai sejahtera yang kau sudah peroleh selama berada di Sumbawa ini. Dan Tuhan mengutus engkau kemanapun Dia utus engkau, dan khususnya ke Semarang, engkau akan menjadi berkat. Amin. Jangan kau takut. Engkau akan semakin kuat. Engkau akan semakin teguh berdiri. Karena Roh Kudus yang ada dalam dirimu yang memberikan engkau kemampuan. Dan engkau akan melihat perbuatan-perbuatan yang besar di dalam kehidupanmu. Jangan kau melihat usiamu. Sampai masa tuamu, Tuhan tetap memberkatimu, Tuhan tetap membimbingmu, Tuhan tetap mengasihimu, dan setiap langkah yang engkau tempuh pastikan itu adalah perjalanan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah berapa hari, seminggu, hari Minggu kemudian Mbak Eleonora berangkat Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupannya Bapa. Berkati apa yang dia lakukan, berikan dia kekuatan, kondisi kesehatan ilahi padamu, damai sejahtera yang daripada Allah menaungi hidupmu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan memberkati. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan. Semuanya ini diberikan oleh Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus
Kristus mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.